Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bojonegoro, terdapat 11 perkara asusila yang menjerat anak di Bojonegoro selama 2024. Kemudian data dari Pengadilan Agama Bojonegoro menyebutkan 98 anak telah melakukan zina dan mengajukan dispensasi nikah atau diska. Dari jumlah tersebut, 72 anak diantaranya dinyatakan hamil di luar nikah. Apakah dispensasi nikah tinggi akibat remaja gaul bebas? Apakah sekularisme liberal menyuburkan pergaulan bebas? Dan apakah sistem Islam akan mewujudkan solusi permasalahan dispensasi nikah pada semua lini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi, Bung Iwan, sebelumnya kita juga digegerkan oleh kelakuan remaja saat ini, dan kali ini ribuan pelajar juga mengajukan dispensasi nikah sebab hamil di luar nikah. Menurut Anda, Bung Iwan, apakah tanda bahwa negeri yang mayoritas muslim ini darurat zina, Bung? Baik, Bung Anggi, juga pemirsa kabar petang semua ya. Ini jadi satu ironi bahwa Indonesia dalam satu survei beberapa tahun lalu menunjukkan sebagai negeri yang tingkat religiulitasnya sangat tinggi. Jadi negeri yang sangat religi penduduknya, banyak masjid dibangun ya. Kemudian juga kegiatan taklim juga banyak dilakukan. Tapi di sisi lain, ternyata angka pergaulan bebas di usia remaja ini naik terus begitu. Ini bukan kali yang pertama ya, kita kalau ingat mungkin di kabar petang episode yang lama kita juga pernah ungkap tentang dispensasi nikah di sejumlah kota di tanah air yang disebabkan karena memang kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan di luar nikah. Jadi ini bukan kali yang pertama, tapi sudah berkali-kali terjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahwasannya ada satu ironi dalam hal religius. Ternyata kita kategori negara religius, ibadah tinggi, masjid banyak dibangun, tapi sisi lain ternyata dari sisi pergaulan atau kehidupan sosial itu sangat bebas. Kita bisa katakan negara yang liberal dalam kehidupan sosial. Ini satu gambaran bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara sekuler, ya, negara yang memang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam hal ibadah cukup baik, dalam hal ibadah sangat luar biasa, tapi dalam kemudian kehidupan agama dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata jauh dari apa yang diberikan tuntunan dalam agama. Tidak mau menjadikan agama sebagai pilihan, bahkan lebih memilih kehidupan yang serba liberal, serba hedonis, dan ini kita sayangkan tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah. Demikian, Bung Anggi. Dan yang tadi telah Anda katakan pemisahan antara agama dan kehidupan atau sekularisme. Apakah faktor ini yang merebaknya perilaku zina di kalangan generasi saat ini? Bahkan karena beberapa daerah yang terkenal dengan kota pendidikan pun tak mampu membendung permasalahan ini, Bung. Iya, jadi kehidupan masyarakat Indonesia ya dalam tingkat sosial itu hubungan pria dengan wanita itu sangat memprihatinkan. Kita bisa dengan mudah mendapati anak-anak remaja mereka berpacaran, boncengan, berpelukan, ya termasuk yang menggunakan maaf ya para siswi yang berkerudung itu tidak sedikit yang melakukan hal demikian. Ini tanda bahwasanya Indonesia memang secara kehidupan beragama itu menganut paham sekularisme, baik itu diakui atau tidak, disadari atau tidak. Tapi itu kenyataannya. Dan itu juga kita bisa lihat bahwa yang banyak ditekankan dalam kehidupan sekarang ini kan dalam sisi kemudian ibadahnya, ya sholat berjamaah, hafalan Quran, kemudian juga dalam kegiatan umroh yang sangat luar biasa setiap bulan tuh bisa berapa ratus mungkin ribu kloter itu memberangkatkan umroh. Namun yang kita sangat sayangkan bahwa dalam kehidupan sosial agama nggak dibawa. Maka tadi saya katakan dengan tegas ini merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang sekuler. Kalau sudah sekuler, maka agama akan dimarginalkan, disingkirkan. Yang ada kemudian apa? Serba bebas, yang dalam istilah filosofi dikatakan sebagai liberal. Nah, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita yang generasi alpha, generasi kemudian Gen Z bagian akhir, atau juga sekarang ya, secara umum, mereka tidak mendapat pendidikan agama yang memadai. Yang mereka tahu agama itu sholat, agama itu adalah puasa, agama itu haji, pakai kerudung, tapi dalam kehidupan sosial, yaitu hubungan pria dengan wanita, itu hampir-hampir nggak ada batasan.
Jadi orang dengan mudah itu bisa melakukan pacaran, kencan, bahkan walaupun nggak pacaran tapi bisa melakukan sampai hubungan bebas yang kita kenal dengan one night stand itu sekarang sudah sangat banyak dilakukan. Jadi nggak perlu sampai pacaran, nggak perlu kenal dulu, tapi bisa kemudian melakukan kencan bahkan sampai hubungan badan. Maka kita kenal dulu dengan istilah teman tapi mesra atau sekarang dengan istilah friend with benefit seperti itu. Itu mereka bisa lakukan bukan karena semata-mata hubungan sepasang kekasih, tapi karena memang ya ingin saja melakukan seperti itu, udah agama sudah dinomor sekiankan. Ini yang terjadi dan yang kita bisa lihat jumlah remaja kita yang semakin terbuka dalam hubungan bebas ini juga akhirnya semakin bertambah, Bung Anggi. Dan apakah faktor berikutnya karena banyaknya persoalan ini bermula juga dari tatanan keluarga yang rapuh, yang jauh dari syariat Islam? Bukan hanya rapuh dalam agama, juga rapuh dalam bidang ekonomi sehingga tidak sedikit yang terjerumus dalam kemaksiatan ini, Bung. Iya, yang pertama Bung Anggi, jadi banyak keluarga Muslim yang mereka hanya fokus dalam agama itu dalam masalah ibadah ya. Jadi mereka tidak kemudian fokus, tidak memperhatikan tingkat pergaulan anak-anak muda mereka, tidak memperhatikan pergaulan remaja mereka. Di rumahnya mungkin mereka ditekankan ibadah, puasa, menutup aurat itu. Tapi ketika bicara hubungan sosial pria dengan wanita, banyak orang tua yang kemudian mereka abai, yang mereka kemudian memberikan pemakluman kalau anak mereka melakukan pacaran tanpa orang tua tahu bahwa pacaran yang terjadi itu sudah sampai kepada tingkat hubungan badan ya atau singkat yang kemudian yang namanya petting ya kemudian intercourse dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini juga bisa terjadi karena banyak keluarga itu yang malfunction, yang nggak berfungsi ya, yang di mana peran orang tua tidak memberikan pengayoman, nggak memberikan pendidikan, nggak memberikan juga pencegahan pada anak remajanya. Nah karena nggak berfungsi, maka otomatis anak tidak punya aturan dalam hidup. Tidak ada yang dia takuti, tidak ada yang kemudian dia taati, kan kemudian jatuh dalam kehidupan bebas. Yang ketiga juga kita tidak bisa pungkiri tidak sedikit keluarga muslim itu yang juga liberal ya. Ya walaupun bapak ibunya muslim, bapak ya mereka menikah dengan cara Islam, tapi pola asuh, pola didik yang diberikan pada anak-anak itu tanpa agama atau minim sekali pendidikan agama. Sehingga ketika kemudian anaknya itu mereka pergi berkencan, mereka anaknya kemudian juga ya sampai melakukan hubungan badan, tidak sedikit orang tua juga yang sudah tidak ada perhatian seperti itu. Nah kalau sisi lain persoalan ekonomi juga memang ada, tapi saya soroti bahwa yang paling banyak berperan tiga faktor ini. Satu, keluarga muslim yang sekuler. Kedua, keluarga yang malfungsi, nggak berjalan fungsi peran bapak ibunya. Ketiga, keluarga yang sifatnya itu memang mereka abai cuek di dalam pola asuh pola didik anak-anaknya. Ini yang paling berperan di dalam rusaknya tingkat sosial remaja kita, Bung Anggi. Ya. Selain tiga faktor tadi yang Anda sebutkan, apakah juga negara punya peran besar untuk menjaga kemuliaan generasi muda ini karena dicanangkan 2045 Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Dan bagaimana solusi Islam, Bung, dalam mencegah merajalela pergaulan yang rusak ini dan tayangan-tayangan yang erat dengan pergaulan bebas juga kita saksikan juga anak usia dini itu melakukan hal yang sungguh naudzubillah, Bung, seperti kegiatan dewasa yang boleh dikatakan onani itu, Bung. Ya. Negara itu kita bisa ibaratkan seperti keluarga yang besar ya, the big family itu negara. Negara itu dia orang tua, dia negara itu yang kemudian melindungi warganya, negara itu yang kemudian juga menjamin kehidupan ekonomi warganya. Itulah negara. Nah, kalau negara kemudian juga malfungsi, tidak berperan di dalam memberikan perlindungan pada warganya, baik perlindungan secara sosial, ekonomi, ya, jaminan keamanan, maka dipastikan rakyatnya akan hancur, akan kehilangan pelindungnya. Dalam persoalan yang sedang kita bahas sekarang ini, peran negara ini sangat minim sekali. Jadi kita bisa melihat bagaimana laporan-laporan seperti sudah sangat banyak ya. Apalagi tadi disampaikan oleh kita bahwasanya dispensasi nikah di kalangan remaja SMP, SMA juga semakin banyak, tapi seperti tidak ada kemudian penanganan. Seperti tidak ada kemudian yang namanya upaya untuk menangkal dan mencegah hal seperti ini menunjukkan bahwa negara malfungsi, bahwa sekarang ini warga dan keluarga itu mereka autopilot.
mereka harus menyelamatkan diri sendiri, mereka harus menanggung kehidupan sosial sendiri, harus menanggung kebutuhan ekonomi juga sendiri tanpa peran yang signifikan dari negara. Apalagi dalam kehidupan sosial, orang tua kesulitan untuk bisa mengawasi, kemudian memantau dan mencegah anak-anaknya ketika keluar dari rumah. Karena begitu keluar dari rumah kan orang tua nggak bisa apa-apa. Siapa yang bisa berperan? Satu, lingkungan. Kedua, ya negara. Harus menciptakan aturan yang menjaga remaja kita. Karena mereka kan potensi dan aset untuk masa depan. Ya. Kalau kita lihat sekarang yang namanya anak-anak itu geng motor, kemudian pulang pagi, segala macam, sudah sangat banyak. Tapi hampir-hampir nggak ada penanganan yang serius dari pihak yang terkait, ya dalam ini secara umum batin pemerintah, untuk memberikan perlindungan pengaman untuk anak-anak remaja kita. Nah, apa solusinya? Ya memang negara harus kembali pada acuan yang sahih. Ya, cuma satu Islam. Bahwa satu-satunya aturan yang jelas yang memberikan perlindungan pada masyarakat cuma Islam. Dalam kehidupan sosial, Islam punya aturan bagaimana pergaulan pria dengan wanita. Dalam kehidupan keluarga, Islam juga punya aturan tentang peran bapak, peran ibu, peran anak, dan juga bagaimana nafkah harus berjalan. Dan Islam juga memberikan aturan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kerusakan sosial sampai kepada penegakan hukum. Jika sekiranya terjadi kerusakan sosial seperti perzinahan, kemudian pelecehan seksual, tindak ruda paksa yang itu terjadi tengah-tengah masyarakat. Nah, Islam sudah memberikan aturan kehidupan yang komplit, yang kemudian itu sangat cocok dan bisa diimplementasikan sepanjang zaman. Persoalannya kemudian mau tidak, kemudian kaum muslimin, khususnya para pengambil kebijakan negara ini untuk menjadikan Islam sebagai aturan. Kalau tidak mau, maka Indonesia ini akan menjadi Indonesia cemas ya. Karena ternyata jumlah remaja kita yang terjebak dalam kehidupan sosial seperti itu, yang rusak ya, itu semakin bertambah, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk pemaparannya pada Ya. kabar petang kali ini. Jadi ketika hamil duluan dinikahkan bukan berarti masalah selesai. Yang menjadikan masalah ini semua selesai tadi diterapkannya syariat Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.